Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, ketemu lagi di Ruang Belajar IPS bersama Ibu Estri. Pagi ini tema yang akan kita bahas latar belakang munculnya nasionalisme di Indonesia. Oke, kita lanjut dengan semangat pagi. Tujuan pembelajarannya, setelah kalian mempelajari materi ini, diharapkan kalian bisa yang pertama menganalisis pergerakan kebangsaan Indonesia dalam memperjuangkan kemerdekaan. 2. Mendeskripsikan latar belakang munculnya nasionalisme di Indonesia. Anak-anak, coba kalian baca teks Sumpah Pemuda di bawah ini. Oke, setelah kalian baca, kita bisa lihat bahwa teks tersebut diikrarkan para pemuda dari berbagai daerah pada tanggal 28 Oktober 1928. Ikrar tersebut merupakan tekad untuk memulai jalan baru mengusir penjajah melalui perjuangan pergerakan nasional. Latar belakang munculnya nasionalisme di Indonesia, faktor internal atau faktor dari dalam, 1. Perluasan pendidikan, 2. Kegagalan perjuangan di berbagai daerah, 3. Rasa senasib sepenanggungan, 4. Perkembangan berbagai organisasi etnik, kedaerahan, dan keagamaan. Adapun faktor eksternal atau dari luar, 1. Munculnya paham-paham baru di dunia seperti nasionalisme, liberalisme, sosialisme, dan demokrasi. 2. Peristiwa kemenangan Jepang atas Rusia tahun 1905. 3. Perkembangan pergerakan nasionalisme di berbagai negara. Oke, kita bahas satu persatu. Yang pertama, perluasan pendidikan. Pada tahun 1901, pemerintah Hindia Belanda menerapkan kebijakan politik etis, yaitu yang pertama isinya irigasi, 2. Emigrasi, 3. Edukasi. Tujuan politik etis adalah memperbaiki kondisi masyarakat yang semakin terpuruk. Namun, pada pelaksanaannya, kebijakan politik etis tetap lebih berpihak kepada penjajah, yaitu Belanda. Penyelewengan-penyelewengan dalam pelaksanaan politik etis. 1. Irigasi hanya untuk kepentingan perkebunan Belanda. 2. Emigrasi dilakukan dengan transmigrasi, hanya mengirimkan orang-orang keluar Jawa guna dijadikan buruh perkebunan dengan upah yang murah. 3. Pendidikan hanya sampai tingkat rendah saja, bertujuan memenuhi pegawai rendahan. Pendidikan tinggi hanya untuk orang Belanda dan sebagian anak pejabat. Segi positif yang dirasakan bangsa Indonesia dari kebijakan politik etis adalah dalam bidang pendidikan. 1. Pengaruh pendidikan ini melahirkan para tokoh pemimpin pergerakan nasional Indonesia. 2. Investasi peradaban. Melalui pendidikan akan tertanamnya pengetahuan dan kesadaran nasionalisme bangsa Indonesia. 3. Berdirinya sekolah-sekolah di berbagai daerah Indonesia. 4. Masuk abad 20, perkembangan pendidikan, selain pemerintah juga pihak swasta oleh berbagai organisasi sosial dan keagamaan. 5. Berkembang pendidikan berdasarkan keagamaan seperti Muhammadiyah, NU, Misionaris, dan Zending. Politik kolonial liberal yang memeras rakyat Indonesia menimbulkan keprihatinan sebagian masyarakat Belanda. Tahun 1899, Van Deventer mengkritik kebijakan Belanda pada sebuah majalah yang berjudul Hutang Budi atau Hutang Kehormatan. Van Deventer mengusulkan agar Belanda melakukan balas budi untuk bangsa Indonesia dengan melakukan edukasi atau pendidikan, emigrasi atau perpindahan penduduk, irigasi atau pengairan sehingga diterapkanlah politik etis. Pendidikan sangat besar peranannya dalam menumbuh kembangkan rasa nasionalisme. Pendidikan juga menyebabkan terjadinya transformasi ide dan pemikiran yang mendorong semangat pembaharuan masyarakat. 2.
Kegagalan perjuangan di berbagai daerah. Adapun penyebab kegagalan perjuangan di berbagai daerah, 1. Karena perjuangan bersifat kedaerahan. 2. Perlawanan tidak dilakukan secara serentak. 3. Masih tergantung pada pemimpin. Jika pemimpinnya tertangkap, perlawanan terhenti. 4. Kalah dalam persenjataan. 5. Politik divide et impera dari Belanda. Memasuki abad 20, corak perjuangan bangsa Indonesia berubah dari kedaerahan menuju perjuangan yang bersifat nasional. Bangsa Indonesia menemukan identitas kebangsaan sebagai perekat perjuangan bangsa. Paham kebangsaan atau nasionalisme telah tumbuh dan menjelma menjadi sarana perjuangan yang sangat kuat. Corak perjuangan nasional Indonesia ditandai dengan momentum penting, yaitu diikrarkannya Sumpah Pemuda 28 Oktober 1928. 3. Rasa senasib dan sepenanggungan. Tekanan pemerintah Hindia Belanda terhadap bangsa Indonesia telah memunculkan perasaan kebersamaan rakyat Indonesia sebagai bangsa terjajah. Hal ini yang mendorong tekad bersama untuk menghimpun kebersamaan dalam pergerakan kebangsaan Indonesia. 4. Perkembangan organisasi etnis, kedaerahan, dan keagamaan. Organisasi etnis banyak didirikan oleh para pelajar perantau di kota-kota besar. Contohnya Serikat Pasundan, perkumpulan kaum Betawi dipelopori oleh Muhammad Husni Tamrin. Organisasi bersifat kedaerahan seperti Trikoro Darmo 1915, Jong Java 1915, Jong Sumateranan Bon 1917. Organisasi keagamaan seperti Jong Islamiten Bon, Muda Kristen Jawi, Muhammadiyah, Nahdlatul Ulama, Persis, dan Al-Jamiatul Wasyiyah. Kaum wanita juga aktif berperan dalam berbagai organisasi sosial maupun politik, serta perannya memperjuangkan kemerdekaan. Tokoh wanita di Indonesia antara lain pada saat pergerakan nasional yaitu Raden Ajeng Kartini, Raden Dewi Sartika, dan Maria Walanda Marawis. Oke, kita mulai faktor eksternal atau yang berasal dari luar, yaitu berkembangnya berbagai paham baru. Paham-paham baru seperti pan-islamisme, nasionalisme, liberalisme, sosialisme, dan demokrasi menjadi salah satu pendorong pergerakan nasional Indonesia. Paham-paham baru tersebut mengajarkan bagaimana langkah-langkah memperbaiki kondisi kehidupan bangsa Indonesia. Berbagai paham mempengaruhi organisasi pergerakan nasional Indonesia. Selanjutnya, adanya berbagai peristiwa dan pengaruh dari luar, yaitu yang pertama kemenangan Jepang atas Rusia tahun 1905. Ini menjadi inspirasi bagi negara lain untuk bangsa Asia bisa mengalahkan bangsa Barat, sehingga bangsa Asia semakin yakin mampu melawan penjajah. Yang kedua, berkembangnya nasionalisme di berbagai negara seperti Asia dan Afrika menunjukkan perjuangan pergerakan kebangsaan. Berikut ada di India ada tokoh Mahatma Gandhi melawan Inggris, di Filipina ada Jose Rizal melawan Spanyol, dan ada Dr. Sun Yat-sen dari Tiongkok. Alhamdulillah, selesai sudah materi kita hari ini. Tetap semangat belajar ya. Ketemu di pembelajaran IPS selanjutnya. Oke, bye-bye. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.